Is this guy still bothering you? Siapa yang tidak kenal dengan Superman, sosok superhero DC yang melegenda bahkan dari beberapa puluh tahun yang lalu, tepatnya 1939, melalui komik DC. Superman pertama kali dikenal dalam bentuk layar lebar sebelum tahun 1950 lewat tayangan animasi teater. Kemudian serialnya pertama kali didapuk dalam tayangan televisi pada tahun 1948 dengan judul Superman. Hingga saat ini, sudah cukup banyak film Superman yang digarap baik film solo maupun gabungan dengan superhero lain. Kira-kira kalau diurutkan dari yang terburuk hingga terbaik, mana yang masuk kategori ya? Yuk kita bahas 5 film Superman dari terburuk hingga terbaik versi channel Cinema. Superman 4: The Quest for Peace. Film ini ditayangkan pada tahun 1987 dan diperankan oleh Christopher Reeve. Film ini ditayangkan setelah sebelumnya Supergirl berhasil digarap pada tahun 1984. Poin menarik dari film ini adalah tidak ada lagi film Superman yang digarap setelahnya. Tidak main-main, bahkan kekosongan itu hadir hampir 20 tahun lamanya. Ada rahasia apa ya? Banyak adegan yang terkandung dalam film ini, yang sebelumnya ada namun diedit. Jika adegan-adegan tidak bagus yang seringkali dipotong oleh director sekitar 5-10 menit, di Superman 4: The Quest for Peace, ternyata ada hampir 40 menit adegan yang dinyatakan tidak lolos dan akhirnya dihapus. Di antara keempat Superman yang ditayangkan pada tahun yang berdekatan, film ini menjadi yang paling buruk di box office. Keuntungan yang diperoleh sangat sedikit dan menjadi mimpi buruk Superman di tahun-tahun kedepannya. Superman Returns. Film Superman ini dirilis pada tahun 2006 setelah masa-masa kelam serial Superman mulai hilang. Film ini diharapkan mampu mengangkat kembali euforia Superman yang telah lama hilang di Superman sebelumnya. Bukannya membawa kembali momen kejayaan Superman, Superman Return justru membuat penonton sedikit kebingungan mengenai kecenderungan pribadi Superman yang dinilai malah membangkitkan bulir-bulir sifat Lex Luthor. Tidak ada yang sempurna dalam hidup manusia, namun para penonton mungkin tidak bisa menerima kenyataan tersebut hadir di film superhero yang mereka agungkan. Seorang Superman pembela kebenaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai positif justru membuat para anak-anak bingung dengan tindakannya. Batman vs Superman. Sesuai dengan judulnya, Batman vs Superman seharusnya menceritakan tentang dua superhero paling melegenda seantero jagat ini. Pertarungan mereka ternyata sedikit membosankan bagi sebagian orang yang merindukan momen lebih seru dan lebih menegangkan. Bayangkan, jika di film Superman vs Batman tidak ada Wonder Woman dan Lex Luthor sebagai tokoh yang dinilai sebagai second lead, mungkin serial ini tidak setenar itu. Tapi penonton juga mulai tergelitik sepanjang film karena sepertinya kehadiran Wonder Woman malah berhasil menarik perhatian lebih ketimbang bintang utamanya. Belum lagi, keseruan Lex Luthor yang memang performanya hampir sekelas Joker yang bisa menyaingi bintang utama. Kehadirannya lebih menghibur, lebih seru, dan membuat berdebar ketimbang Superman dan Batman yang terus-menerus bertarung saling lempar. Meskipun bagian itu juga jadi bagian yang keren. Superman 1978. Film yang satu ini bisa dikatakan sebagai salah satu breakthrough setelah sebelumnya komik dan beberapa filmnya di tahun 1940 hingga 1950 menarik perhatian. Superman 1978 mengambil sisi yang menarik dengan membawanya ke dalam tayangan yang lebih nyata. Namun ternyata ada beberapa kekurangan yang tidak terlalu major tapi diharapkan hadir di film ini. Seperti penjelasan logis bagaimana kekuatan Superman berasal, bagaimana ia bisa terbang, dan pemaparan kekuatannya yang dianggap belum maksimal.
Ditambah, Lex Luthor di awal kemunculannya masih kurang menggigit. Padahal, seorang Superman seharusnya punya exposure yang lebih besar dan itu hanya bisa dicapai dengan musuh yang semakin menggigit. Lex Luthor dianggap masih terlalu jinak di film ini. Tetapi secara keseluruhan, film ini cukup bagus mengangkat sosok Superman ke layar lebar. Alright, Luthor. Where is it? Where's a detonator? You diseased maniac. Do you really think you could hide it from me by encasing it in lead? Justice League menjadi film yang mengumpulkan para hero-hero keren di DC Universe, membuat film ini jadi film terbaik untuk Superman. Film ini menjawab keinginan penonton yang menantikan sosok Superman yang tidak terkalahkan, powerful, namun tetap dalam alur cerita yang logis. Cerita di mana ia lupa dirinya dan balik menyerang hero yang seharusnya menjadi temannya, menjadi momen yang seolah memberikan kesan terbaik selama menyaksikan Justice League. Momen pertarungan yang membuat kekuatannya terpublikasikan dengan sangat baik, tidak hanya kepada para hero lain, namun juga musuh. Meskipun terdapat presentase kecil drama, namun hal itu dikemas dengan sangat baik. But I'm also a big fan of justice. Itu dia, Superman dari terburuk hingga terbaik versi Channel Cinema. Buat kalian, mana yang paling keren? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.